Sydney. 1 bulan yang lalu aku baru ngelahirin anak kembar. Oh, mereka nangis. Aku nangis, jadi harus aku bawa. Jadi aku tuh baru selesai mandi, baru mau breakfast. Ini sekarang di sini udah jam 1 dan ini jam breakfastnya aku. Karena mereka jam minum susunya, karena anak kembar ya, jam minum susunya tuh agak berantakan, kurang tidur. Sekarang baru sempet. Ini aku lagi udah siapin kopi sama roti, croissant. Dan aku mulai aja. Sebelumnya pas aku hamil itu, aku benar-benar minim pengetahuan soal ngelahirin di Sydney seperti apa aja yang harus kita punya, apa yang harus kita lakukan. Jadi aku cuman search di YouTube, dan aku yakin kalian gak akan nemuin apa-apa di YouTube soal ini. Kebanyakan sih what's in my bag ya, yang apa aja yang perlu dibawa ke rumah sakit, itu juga membantu banget sih. Jadi aku mau mulai aja. Sebelumnya buat kalian yang lagi program hamil, please make sure kalian punya insurance. Kalau student punya OSHC, itu Occupational Student Health Cover. Tapi kalau kalian PR, seharusnya no problem, kalian pasti punya Medicare. Itu kartu ajaibnya orang-orang Australia. Di sini kesehatannya sangat-sangat dipedulikan. Jadi almost everything itu gratis. Jadi kalau kalian udah punya OSHC, make sure kalian udah serve 12 bulan waiting period, biar nggak usah bayar pas ngelahirin. Karena kalau belum serve 12 bulan asuransi itu, kalian harus bayar. Itu lumayan mahal, nanti aku jelasin berapa aja harga-harganya kalau misalkan kalian nggak punya insurance. Nah, pertama pas aku tahu aku hamil itu pas minggu ke-6, cek ke dokter, dan dokter kasih tahu aku udah hamil 6 minggu pas hari itu. Dan aku langsung disuruh blood test. Terus langsung perut aku dicek apakah benar ada janin. Karena aku cuma pakai test pack kan sebelumnya, dan aku ke dokter itu buat make sure bener-bener hamil atau enggak. Terus setelah itu dokter kasih surat jalan buat ultrasound. Akhirnya aku ngelakuin ultrasound pertama aku itu pas minggu ke-8. Baru ketahuan ternyata aku tuh lagi hamil anak kembar. Puji Tuhan. Jadi abis itu udah aku balik lagi ke si dokter. Dokter bilang oke, dia suruh aku. Jadi stage kedua itu kita punya waktu dari minggu ke-10 sampai 14. Kita punya pilihan buat ngecek yang namanya NIPT. Itu buat ngecek apakah anak kita punya Down syndrome atau kelainan atau apa. Mereka bisa ngecek dari tes darah atau ultrasound kalau nggak salah. Jadi ada yang manual, ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah. Yang lebih murah itu NIPT-nya pakai ultrasound. Kalau yang lebih mahal itu pakai tes darah. Nah, dan aku si dokternya saranin aku buat pakai tes darah, katanya lebih akurat. Oke, akhirnya aku pergi buat ngetes NIPT itu pas minggu ke-11. Minggu ke-11 aku cek, hasilnya keluar, semuanya baik-baik aja, dan udah ketahuan gender anak aku di perut. Udah ketahuan gender anak aku cewek. Itu pas minggu ke-11, aku kaget banget kok bisa ya mereka tahu gendernya, padahal setahu aku tuh pas udah bulan ke-5, pokoknya udah agak gedean gitu deh perutnya, baru bisa tahu gendernya apa. Tapi sekarang mungkin zaman udah canggih ya. Aku ultrasound kedua pas minggu ke-14, radiologisnya kasih tahu kalau twin aku itu tipenya NCDA. Nah, NCDA itu monochorionic diamniotic, dimana anak kembar berada di dalam satu kantong yang sama di dalam perut, berada di satu placenta, dan itu resikonya besar. Jadi aku disuruh untuk kontrol di rumah sakit besar, jangan cuman ke dokter, ke radiologi biasa, tapi harus ke radiologi yang ada di rumah sakit, katanya lebih lengkap. Kira aku putusin ke dokter lagi, kasih tau ke GP, ke konsul ke dia lagi. Aku tanya, dia bilang oke, kita registerin kamu aja ke rumah sakit. Akhirnya
aku minggu ke-19 diteleponin sama rumah sakit. Jadi kalau kita register online rumah sakit di sini, aku pakai public hospital. Dan kalau di public hospital dengan insurance yang kita punya itu gratis semuanya. Jadi aku ke public hospital. Jadi lebih tepatnya aku di Royal Prince Alfred Hospital (RPA), itu lumayan terkenal di Sydney. Dan untuk dapat bookingan itu kita harus kirim email. Nanti kita bakal dihubungin balik lewat email dan bakal dikasih tahu kapan appointment pertama kita di rumah sakit. Jadi kita nggak bisa milih. Nah, akhirnya aku nunggu diteleponin pas minggu ke-19. Di-emailin pas udah mau minggu ke-19 buat datang ke rumah sakit minggu ke-19-nya. Aku datang, aku disuruh ultrasound, habis itu aku ketemu dokter. Jadi ultrasound dulu, baru ke dokter, baru konsul sama dokter. Itu harga ultrasoundnya satu kali ultrasound itu $151, dan konsul ke dokter juga $151, jadi totalnya $302. Kalau aku dikirimin bill ke rumah buat yang ultrasound. Kalau yang buat konsul sama dokter kita harus bayar di tempat. Tapi setelah itu kita bisa klaim dan full dapat baliknya asal kamu udah serve 12 bulan waiting period sama private insurance kamu. Terus pas dicek sama dokternya kaget, dokternya bilang kenapa kamu baru sekarang kesini, bla bla bla. Aku jelasin aku udah nunggu dari minggu keempat, dari aku 14 minggu, tapi sekarang aku baru dihubungin. Jadi dokternya bilang, oh my god, ini kesalahan dari rumah sakit, berarti harusnya mereka udah tahu MCDA twins itu harus di-treat dari awal. Maksudnya mereka harus keep on eye bener-bener karena risikonya tinggi, dia bilang begitu. Yaudah, habis itu aku disuruh kontrol dan USG setiap 2 minggu. Bayangin aku harus ke rumah sakit setiap 2 minggu. Jadi dari 19, 21, 23, 25, 27 aku kayak normal. Minggu ke-28 aku disuruh glucose test, itu tes gula karena twins itu cenderung besar resikonya untuk kena diabetes saat ngelahirin atau gestational diabetes. 2 kali kita disuruh, minggu ke-14 sama minggu ke-28. Dan minggu ke-14 aku nggak ada karena dokter aku nggak ada kasih apa-apa. Pertama kali ketemu dokter yang di rumah sakit itu, dia langsung suruh aku untuk cek glucose. Jadi minggu ke-19 sampai minggu ke-28 kita disuruh glucose test, dimana kita tes di lab. Jadi kita disuruh tes darah dulu, minum air gula itu manis banget. Habis itu disuruh tunggu 2 jam, jangan kemana-mana, 2 jam gak boleh makan, gak boleh minum. Dan sebelumnya kita harus puasa juga ya sebelum ambil darah yang buat glucose test ini. Setelah itu 2 jam kemudian kita dites lagi. Terus habis itu minggu ke-20, itu kan minggu ke-28 glucose test, dan aku ternyata ada GDM. Mungkin karena pas lagi hamil itu kan kita bener-bener makan seenak hati, makan apa aja, nggak mungkin gendut kan. Nah habis itu ya udah aku harus jaga diet, aku disuruh cek darah sehari 4 kali. Pas bangun tidur sekali, habis itu makan pagi, setelah makan siang 2 jam 1 kali, dan setelah makan malam 2 jam. Setiap hari aku harus tusuk jarum ke jari buat tes gula darah. Dan untuk yang punya Medicare itu gratis, bisa klaim duitnya. Dan rumah sakit juga telepon aku ngomongin soal GDM itu. Mereka care banget sih soal diabetik di sini. Terus aku disuruh konsul sama pokoknya sama diabetic centernya. Aku disuruh ke sana buat ngomong-ngomong, buat ngomongin soal dietnya seperti apa yang harus aku jalanin, gak boleh makan apa, gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Setelah itu minggu ke-31 pas aku USG, ternyata salah satu dari anak aku ada yang blood flow-nya tinggi atau aliran darahnya tinggi. Aku nanya kenapa, bagaimana bisa. Dokter bilang itu nggak ada penjelasannya, itu emang terjadi sama MCDA twin. Itulah kenapa harus bener-bener di keep on eye setiap 2 minggu, karena mereka takut hal-hal seperti ini akan terjadi. Nah, karena begitu aku disuruh buat balik lagi 3 hari kemudian setelah hari itu. Jadi pas hari Selasa aku pergi USG minggu ke-31,
hari Jumat aku disuruh balik lagi buat USG lagi. Kalau seandainya masih ada masalah sama aliran darah, aku disuruh buat langsung sesar, buat atur jadwal operasinya. Tapi puji Tuhan, pas hari Jumat itu aku cek lagi, dan ternyata aliran darahnya udah normal lagi. Mereka juga sampai kaget, kok bisa ya? Tapi ya puji Tuhan, itu good news. Terus, tapi dari situ aku disuruh balik tiap 1 minggu sekali. Karena itu aku udah hamilnya umur 31, jadi udah di atas 30 minggu, itu udah semakin riskan dia bilang. Jadi harus datang setiap 1 minggu sekali. Setiap 1 minggu aku datang, sampai minggu ke-35, ternyata aliran darah anak aku begitu lagi, tinggi lagi. Jadi hari itu hari Selasa lagi aku USG. Rabu aku disuruh balik pagi-pagi buat suntik steroid. Itu buat katanya buat nguatin jantung, paru-paru anak biar bisa dikeluarin. Mereka bilang gak usah tunggu lama-lama lagi karena takut mereka kenapa-napa di dalam perut, jadi lebih baik dikeluarkan. Dan waktu itu umur mereka juga udah 35 minggu. Jadi dia bilang kalau bisa minggu ke-36 udah dikeluarin, itu udah cukup major. Tapi karena mereka belum cukup umur, jadi 34-37 minggu itu mereka bilang lebih baik disuntik steroid biar kuat jantung dan paru-parunya dan organ lainnya. Pokoknya begitu, kalian bisa cek di Google untuk detailsnya. Dan akhirnya yaudah aku stay di rumah sakit waktu itu 3 hari buat suntik steroid, 3 hari 2 malam. Jadi steroid itu aku dikasih 2 dos, 1 hari 1, hari kedua 1 lagi, dan hari ketiga aku bisa pulang. Setelah pulang dari situ, minggu depannya aku datang lagi ke rumah sakit buat sesar. Dan puji Tuhan pas hari mereka dilahirkan semuanya lancar-lancar aja. Proses buat ngelahirinnya juga cukup simple. Aku cuma disuruh pergi ke delivery ward. Kalau di RPA itu level 5. Terus aku cuma perlu kasih tahu mereka nama aku ke resepsionis yang di delivery ward, kasih tahu ke mereka udah tahu aku bakal ngelahirin hari itu. Jadi mereka langsung suruh aku pergi ke ada suster yang bakal jemput kita. Dia bakal kasih tahu buat ganti baju dan lain-lain, buat siap-siap. Cukup cepet itu aku dicek blood pressure, dicek data-data kayak basic aja, ada makan apa enggak dari kemarin, bla bla bla. Pokoknya ada satu formulir yang dia bakal tanyain kita, dan itu ada 3 suster yang bakal nanya kita berturut-turut. Jadi udah 1 suster selesai nanya, habis itu kita udah ganti baju. Setelah kita selesai ganti baju buat operasi, kita ditanya lagi sama 1 suster lagi pertanyaan yang sama. Setelah selesai ganti baju, kita akan dibawa dengan itu troli ya, bed troli. Kita bakal disuruh tiduran di situ, nanti ada yang dorong, porternya dorong kita. Setelah porternya bawa kita sampai ke satu tempat, ada 1 lagi suster yang bakal nanya. Itu 1 tempat sebelum kita masuk ke dalam ruang operasinya. Dan ya itu suster ketiga, itu yang terakhir. Habis itu kita masuk ke ruang operasi, ada 2 dokter. Dokternya 2, selebihnya itu mungkin kayak suster-suster atau bidan, aku nggak tahu. Pokoknya ada 7-8 orang di situ, 2 orang khusus nemenin aku. Itu jadi nanti mereka tugasnya itu buat kalau bayinya udah keluar, mereka langsung bawa 1 orang 1. Setelah itu cukup singkat ya, aku disuntikin yang di belakang punggung itu apa namanya ya. Nah habis suntik itu sakit sih, cuman masih oke. Setelah itu pelan-pelan kita bakal mati rasa, tidur. Nggak lama operasi dimulai, nggak nyampe 15 menit kayaknya anak aku keluar. Mereka beda 3 menit aja, 15 menit lebih kali ya, tapi nggak nyampe 30 menit. Yang boleh nemenin cuma suami, karena pas aku ngelahirin itu lagi lockdown, masih coronanya. Terus suami disuruh potong tali pusar mereka. Kita diizinin foto pas anaknya diangkat, tapi pas lagi proses operasi kita nggak boleh pakai handphone. Itu cuma kalau mereka bilang boleh foto, kita foto. Jadi foto mereka baik banget, susternya pun baik banget, yang nawarin, oh sini mau difotoin nggak, yang tanyain keadaan kita terus. Pokoknya aku merasa service mereka bagus banget di sini. Itu yang di RPA, aku nggak tahu kalau di rumah sakit yang lain, publik yang lain seperti apa. Terus setelah anak aku udah ditimbang, bersihinnya pun kayaknya cuma lap-lap deh itu. Ditimbang, dilihat tingginya berapa, bla bla bla. Kira aku balik ke kamar langsung sama bayinya dibawa sama kita juga. Terus setelah kita udah masuk ke kamar lagi, karena aku masih baru selesai sesar, aku nggak bisa ngapa-ngapain dan masih ada obat bius juga. Jadi setengah badan aku mati rasa. Terus
jadi suami aku deh yang harus jagain dia berdua. Susternya standby, kita harus panggil setiap kali kita butuh mereka, tapi selebihnya anak sama kita di kamar bareng kita, tidur pun bareng kita. Apalagi ya, aku stay di rumah sakit itu 6 hari 5 malam. Kenapa begitu lama? Mereka mau lihat anak aku tumbuh dulu, karena kan mereka lahir dengan berat 2,5 sama 2,3. Itu kecil, jadi mereka mau lihat anak aku gain weight dulu, baru dikasih pulang. Aku di situ operasi hari Senin, aku pulang ke rumah hari Sabtu malam. Puji Tuhan, meskipun anak aku beratnya nggak besar, dan meskipun mereka ini MCDA twins, mereka nggak perlu masuk NICU, nggak perlu ditaruh di inkubator. Jadi bener-bener thank God. Dan abis itu pas udah pulang ke rumah, ya kita memulai hidup sebagai orang tua baru. Hektik banget. Lagi lockdown gini, nggak ada keluarga yang bisa datang, bener-bener pure cuman aku dan suami yang jaga. Dan puji Tuhan lagi, luka sesar aku itu bisa dibilang healingnya cepet banget. Dalam waktu hari ini aku sesar, besok pagi itu aku udah bisa diri, udah bisa ke dalam WC buat mandi. Ya dibantu sih, cuman udah mulai bisa belajar jalan pas hari kedua. Terus ya mulai bisa BAB-nya itu pas hari ke-7. Itu juga tiap hari kita dikasih minuman fiber, katanya itu buat membantu. Itu sangat membantu sih, karena yang aku tahu teman-teman aku di Indonesia, mereka bilang mereka harus sampai masukin sesuatu ke dalam lubang anusnya buat membantu mereka BAB. Tapi mungkin case tiap orang beda ya. Dan satu lagi yang perlu diingat, jadi kita bawa mobil ke rumah sakit, parkirnya super mahal. Jadi di sekitar RPA itu ada banyak tempat parkir. Dan pas hari Senin aku harus ngelahirin itu, aku disuruh datang jam 6 pagi. Jadi suami aku langsung parkir di tempat di samping delivery ward itu tuh punya private company parkirannya. Jadi di charge-nya mahal deh, pokoknya cuma 2 jam $27 kalau nggak salah, $27 buat 2 jam. Akhirnya langsung suami aku pindahin lagi, karena aku juga lagi nunggu di ruang tunggu. Aku bilang mendingan kamu cek itu berapa duit parkirannya, dan bener aja pas dicek tiketnya mahal banget. Akhirnya dia pindah ke tempat parkir yang lain. Di tempat parkir yang lain itu di seberangnya RPA persis. Nah itu lumayan lebih murah, sehari maksimal $25 atau $5 per 1 jam. Jadi kalau misalkan cuma 1-2 jam, $10, $5. Tapi kalau misalkan seharian itu $25. Dan karena kita di situ 6 hari ya, jadi bisa kalian hitung tuh 6 hari, 25 kali 6, $150. Jadi cuma buat tempat parkir aja. Dan itu mobil tuh bener-bener gak kepake, karena kan suami aku standby sama aku terus di kamar. Jadi aku saranin buat teman-teman, mendingan naik Uber aja ya. Naik Uber atau naik taksi buat ke rumah sakitnya. Nanti pulang tinggal telepon taksi atau pesan, dan kasih tau aja kalian ada newborn, mereka ada car seatnya. Jadi nggak perlu bayar ekstra uang buat parkir. Itu bener-bener kayak aku tuh nggak rela banget, nggak ikhlas banget harus keluarin uang parkir itu. Tapi nggak apa-apa, itu pelajaran biar teman-teman juga biar tahu. Jadi kalau mau ngelahirin, make sure kalian ya kalau bisa sih. Cuman setiap orang kan case-nya berbeda. Kalau aku karena aku lama banget, jadi berasa banget uang parkirnya. Tapi kalau kalian yakin semuanya baik-baik aja, kalau kalian lahiran normal, misal lahiran normal itu kan cuma 2 hari. Bahkan ada yang cuma satu setengah hari aja di rumah sakit, udah bisa pulang. Jadi kalau misalkan kayak gitu sih, masih oke lah parkir sehari 2 hari. Tapi kalau sampai kayak aku, hampir seminggu, itu sih tidak worth it. Lebih baik aku naik taksi, naik Uber, harganya sama, bahkan lebih murah dari 150 itu. Dan gak perlu pusing parkir mobil, ambil mobil ya kan. Dan yang lebih lucu itu pas discharge, mereka bener-bener nggak cek car seat, nggak dicek safety-nya seperti apa. Jadi make sure aja kalian punya car seat di mobil buat taruh babynya. Terus kalau bisa sih yang kapsul ya, biar anaknya bisa langsung dimasukin ke dalam kapsul, tinggal masukin ke mobil. Kalau kayak aku waktu itu aku nggak bawa, dan car seat kita itu bukan yang kapsul. Jadi kita bawa begini nih, gendong begini dari atas kamar sampai ke bawah. Dan itu anginnya kencang banget pas lagi di depan delivery ward, ada tempat parkir sementara. Jadi suami aku parkir di situ bentar, dan itu kan di luar ya, outdoor. Itu dingin banget. Karena malam juga anginnya kencang, dan sekarang emang lagi winter. But overall pengalaman aku ngelahirin itu cukup oke. Kayaknya itu aja sih.
dari pengalaman aku dari hamil sampai ngelahirin. Semoga semua yang aku ceritain tadi itu bisa membantu sedikit, paling nggak sedikit ya, buat teman-teman yang butuh. Thank you guys, bye. Bye bye baby. These cars are just